تفضيلا ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من جميع المسلمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, sidang salat subuh Masjid Jami As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disyukur alhamdulillah yang tiada pernah terputus dalam lisan kita, yang tiada pernah berhenti dalam detak jantung kita. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, seyogianya kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tak pernah lelah memberikan nikmat kepada kita. Bahkan sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa melaksanakan aktivitas dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Maka ini sebuah kenikmatan yang besar yang bisa kita dapati. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hari junjungan kita penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Kita buka kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan Quran Suratul Fatihah. Kita yakin dengan fadilah Suratul Fatihah Allah membukakan hati kita dengan cakrawala ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang dapat membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita yang kedua, kita sudah kembali aktif dalam kegiatan-kegiatan kita, termasuk kajian-kajian ataupun majelis-majelis ilmu kita di Masjid As-Salam. Satu barangkali yang perlu kita tekankan dalam pemikiran kita, bahwa setiap hamba Allah itu kalau dia mengerjakan segala sesuatu, terutama tentang masalah ibadah, kalau tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tentang apa yang kita lakukan, jelas dan yakin itu akan tertolak. Karena Ibnu Ruslan itu dalam sebuah makalahnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbal.
wa kullu man bighairi ilmin, dan setiap sesuatu yang tidak diberangkatkan dengan keilmuan, baik perkara lisan kita, perkara perbuatan kita, yang lalu semua perbuatan mereka itu mardudatun la tuqbal, tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kita tidak bisa berargumen bahwa yang penting saya ibadah, yang penting saya punya niat bahwa saya ingin mendekatkan kepada Allah. Memang kalau orang baru mengenal agama boleh-boleh saja, ya. Makanya kan disebut itu dalam kaidah sebuah tasawuf, awal din ma'rifatullah. Pertama mengenal agama, ya dia mengenal Tuhannya, begitu. Tapi tidak lantas dia berdiam diri dalam kebodohannya tentang masalah perkara-perkara syariat. Kalau tadi masalahnya tentang masalah hati, tentang masalah tasawuf, awaludin ma'rifatullah. Pertama mengenal agama, ya mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhannya itu dia kerjain apa yang jadi perintahnya. Terlepas dari dia mengetahui atau ada ilmunya atau tidak, dia kerjain dulu kalau tasawuf gitu. Nah kalau syariat tidak bisa. Berangkat dari itu, kalau syariat kita mau mengerjakan sesuatu harus tahu ilmunya dulu. Kalau ilmunya nggak masuk dalam pekerjaan yang kita kerjakan, ya jelas mardudatun la tuqbal. Jadi hadirnya kita pagi ini, kita mencari satu wawasan, pengetahuan yang terbaru yang mungkin kita belum mengerti, ya. Nah terus kalau kita mencari keberkahan dalam ilmu, mencari segala sesuatu yang bersifatnya wawasan penambahan ilmu itu, jangan pernah melihat orang yang menyampaikannya. Sekiranya anak kecil pun yang berbicara, dia itu kebaikan yang terkeluar dari lisannya dia, maka patut kita untuk mengikuti itu. Ya, kata Nabi, unzur ma qala wa la tansur man qala. Perhatikan apa yang dibicarakannya, jangan memperhatikan siapa yang membicarakannya. Jadi perkara-perkara orang-orang yang menyajikan satu keilmuan itu pun jangan pernah membedakan kita antara satu dengan lainnya, tidak boleh. Kalau kita belajar di kitab Ta'limul Muta'allim itu sangat ada larangan keras, ya, sangat larangan keras. Saya aja sadar begini, kalau ada kajian yang diisi oleh seorang kiai gitu, sementara saya ngisi juga di situ misalnya, itu kadang saya agak ngisi juga kalau saya hadir, gitu ya. Takut-takut yang di sini bagaimana punya perasaan, itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Makanya terkadang yang lebih terbaik itu saya tidak hadir. Ada pun hadir dengan niat yang satu, yaitu silaturahim, ngomong tali persaudaraan dengan saudara-saudara saya dan dengan guru-guru yang ada, begitu. Jadi problemnya sekarang ini kan orang tidak bisa menerima nasihat, orang tidak bisa menerima penyampaian keilmuan seseorang, sehingga selalu ditolak mentah-mentah. Sepertinya dia itu sudah memiliki sesuatu dan bahkan lebih sempurna daripada guru-gurunya. Itu. Coba lihat sekarang ini, orang susah untuk dinasihati dengan keilmuan itu. Lagi sholat dibenahi, nggak ngerti, dia nolak, gitu ya. Banyak permasalahan-permasalahan itu. Jadi kita mencoba mendewasakan pemikiran kita di dalam kitab Talabul Ilmi. Ya, ini salah satu syaratnya orang yang menuntut ilmu agama itu, dia harus berlapang dada dan menerima segala sesuatu hal yang baik. Kita kan juga bisa memikir, bisa membedakan. Kalau Ustadz bicaranya itu baik, ya itu baik. Kalau Ustadz bicara yang tidak baik, ya kita buang, jangan kita pakai. Ya, gitu. Jangan lantas terus kemudian membedakan, oh Ustadz ini mah kurang bagus, yang bagus Ustadz ngomong, Ustadz begini gitu ya. Iya. Kadang-kadang orang mengukur itu kemampuan ataupun kealiman seseorang itu, ya dengan keadaan. Padahal nggak boleh gitu. Kita membandingkan seorang alim, kita membandingkan seorang wali, kita nggak bisa. Kenapa? Bukan makomnya kita.
Kan ada satu maqal mengatakan ya'riful wali ilal wali. Yang mengetahui wali itu ya wali. Ya'riful alim ilal alim. Yang mengetahui waktu orang alim ya orang alim. Orang bodoh tidak bisa mengukur kealiman seseorang. Seorang awam tidak bisa mengukur seorang wali. Wali tidak bisa. Orang awam bilang wali ini bisa terbang misalnya. Nggak bisa. Belum tentu orang bisa terbang itu disebut wali. Ya, bisa ada kebetulan atau bisa saja gimana itu. Jadi ya'riful wali ilal wali, ya'riful alim ilal alim. Jadi sekalian kita belajar untuk tidak menjustifikasi seseorang itu dengan setiap kesalahan-kesalahan. Yang saya takut ketika seorang jamaah itu memvonis atau menjustifikasi seorang guru, sementara apa yang disampaikan itu tidak salah. Ini yang ya bencana itu. Sama dengan dia tidak menerima nasihat. Sementara Allah katakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, hadirin hadirat sekalian, sebagai pembuka saja untuk menggairahkan kita belajar pada setiap kajian-kajian. Siapapun yang mengisi pengajian atau kajian di masjid ini, kita ikuti dengan sesama tanpa kita membedakan, membandingkan antara satu pengkaji dengan pengkaji yang lain, supaya kita mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan keberkahan. Sekaligus kita membiasakan diri kita di rumah kita. Kalau anak kita sekolah itu, sikap kita dengan guru-guru anak-anak kita itu, kita harus objektif, harus positif, ya, positif thinking dengan guru-guru kita. Jangan pernah bedakan. Ya, mencari keberkahan guru itu berat. Ya, kadang gampang tapi sulit. Kadang sulit tapi mudah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shalah. Kemakruhan di dalam salat. Makruhatus shalat katsiran. Kemakruhan di dalam salat itu banyak. Di antaranya minha al-jahru fi mawdi'il israri wa 'afshu. Ya. Mengeraskan suara di tempat yang seharusnya memelankan suara. Misalnya sholat zuhur, itu kan tempatnya sir, ya, bacaannya sir, tapi dibaca jelas, jahat, maka makruh, nggak sampai kepada haram. Cuma kan bedanya begini, kalau orang sholat zuhur dengan suara yang keras, orang sudah bisa mendalami bahwa orang ini tidak berilmu. Itu aja sebenarnya. Kalau sampai jatuh kepada haram, tidak. Ya, sholat zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu dibaca. Ya, keharam sih tidak, cuma kemakruhan. Dan tanda-tandanya orang ini tidak bisa untuk dijadikan imam karena memang belum sampai ilmu itu pada itu. Ya. Wal iltifatu, menoleh tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Salat kita menoleh, nengok ke kiri, nengok ke kanan, ya, itu makruh. Nah, kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilur Rasyad, kalau kita lagi sholat, kan sunnahnya pandangan kita ke tempat sujud kita. Kalau kita sampai melihat di atas, nah, beda lagi. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu ila Sabilur Rasyad, kalau kita pandang kita sampai ke atas, itu makruh ditahrim namanya. Makruh yang mendekatkan kepada keharaman. Ya, kalau cuma nengok itu makruh. Tapi kalau sudah melihat ke atas, itu makruh ditahrim. Makruh yang mendekatkan kepada keharaman. Hati-hati. Makanya kalau sholat itu kadang suka bertanya orang, Ustaz, bagaimana cara untuk kita mencoba mencapai kekhusyuan? Setidaknya sedikitlah kita mencapai kekhusyuan. Karena selama ini saya sholat itu benar-benar sulit untuk fokus, untuk khusyuk itu saya sulit betul. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama, pandangan kita menuju ke tempat sujud kita. Jangan pernah beralih itu semua. Yang kedua, jangan memejamkan mata kita ketika kita sholat. Karena memejamkan min awal ila akhir, dari pertama sampai akhir itu, mata kita itu makruh juga.
ya, memejamkan mata makruh, gitu. Nah, jadi jangan sampai pandangan kita melihat ke atas, gitu ya. Wal isyaratu li ghairi hajatin, dan juga memberikan isyarat tanpa ada kebutuhan. Ya, kalau imamnya nggak salah jangan dikasih syarat. Gitu, subhanallah, jangan. Artinya begini, Bapak, ada imam yang lupa dengan doa qunutnya. Ya, dengan doa qunutnya. Sepanjang bukan sesuatu hal yang membatalkan sholat itu, maka tidak perlu ada isyarat. Ya, jadi imam tetap saja pada pelaksanaannya. Nanti, imam ini harus sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Imam tidak sahwi, maka makmum pun tidak sahwi. Tapi nanti pada akhirnya begitu selesai sholat, bolehlah sekali imam ditegur, antum lupa dengan doa qunutnya. Itu artinya untuk apa? Untuk suatu hari menjadi perhatian buat dia bahwa imam pun butuh fokus yang lebih daripada jamaah. Gitu. Kalau sekali dia memang melakukan itu karena ketidaksengajaan, tidak apa. Tapi kalau keseringan dia lupa itu, berarti ada sesuatu yang kurang dengan syarat dan kriteria imam. Jadi jangan dilakukan. Iya. Kadang suka bertanya begini, Ustaz, saya bingung Ustaz. Itu imam lupa dengan qunutnya. Kalau imam lupa dengan qunut, makmumnya bagaimana? Qunut atau ikut imam saja? Ikut imam. Memang kita dasarnya adalah ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmuman itu kan memang harus dia mengikuti imam. Gitu. Jadi celakanya memang kalau imamnya salah, makmumnya ikut salah. Begitu resikonya. Makanya imam memiliki kriteria, makmum tidak memiliki kriteria. Makmum yang kayak gimana aja boleh. Iya. Sampai orang yang kurang waras pun menjadi makmum boleh. Sah-sahnya. Tapi kalau imam memiliki kriteria, gitu, jangan sampai dia lupa, gitu ya. Wal isra itu dia tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa dalam mendatangi sholat atau dalam mengerjakan sholat. Nah ini karena orang suka sering ya kita lakukan. Saya beberapa tahun lalu saya belum ketemu nih, akhirnya saya ketemu. Kadang-kadang kita kalau terlambat itu sholat kita lari, ya. Wah udah komat nih gitu ya, kita mesti di rumah. Nah kita mengejar rakaat supaya jangan ketinggalan. Ya, imam baru walaupun terus imam baca surah tuh, kita dari rumah lari nih supaya apa? Mengejar rakaat. Itu makruh. Ya, biarkan saja imam berlalu, dan kita tetap jalannya dengan santai, jangan lari, jangan tergesa-gesa. Kesannya jangan tergesa-gesa. Jadi kalau tergesa-gesa itu di dalam masalah salat berjamaah jadi makruh. Terus termasuk tergesa-gesa juga dalam gerakan-gerakan. Ya, sholat isya nggak sampai 1 menit atau nggak sampai 2 menit sholat isya. Ini kan repot, tergesa-gesa. Jadi sholat tidak boleh terburu-buru. Ya, dari baca Fatihah itu harus sempurna. Walaupun dia sholat munfarid, dia sholat sendiri, Fatihahnya harus sempurna. Lalu kemudian surah dibaca rakaat pertama, rakaat kedua. Walaupun dia sendiri tetap baca surah dengan pilihan-pilihan yang dia kuasai, yang dihafal surah. Nah, rakaat ketiga Fatihah saja, rakaat keempat Fatihah. Langsung dia rukuk. Selesai. Jadi tidak boleh tergesa-gesa di dalam sholat. Bukan hanya tergesa-gesa dalam bilangan rakaat, gerakan-gerakan itu tergesa-gesa juga untuk hadirnya. Ya, untuk hadirnya. Gitu. Lalu yang selanjutnya
Wal qitan. Apa itu wal qitan? Itu dia selalu melazimkan satu tempat tertentu saja untuk melaksanakan sholat. Ya, di masjid, di rumah, jangan selalu mematok satu tempat di dalam kita sholat. Kadang-kadang orang kan ada yang begini, dia sholat berjamaah, menetapkan satu tempat dia di situ aja. Supaya apa? Supaya pengen dia dikenang. Suatu saat dia meninggal dunia, orang mengenal, nih tempat si almarhum nih. Ya, almarhum di sini dia betah banget di sini. Wah, luar biasa istiqomah almarhum. Pokoknya tempatnya di sini, nggak pernah pindah-pindah. Padahal yang begitu makruh. Ya, jadi berpindah-pindahlah kita posisinya. Kadang di shop pertama kadang di pinggir sana, terus di tengah, kadang di pinggir sana, gitu. Pindah-pindah. Begitu juga dengan sholat sunnahnya, mau qobliyahnya, mau ba'diyahnya, pindah-pindah. Makanya kadang-kadang kita suka lihat tuh ya, pada Jumat itu, ustadznya kadang di sini, sholatnya kadang sama, ya. Iya. Saya lihat, iya, Ustadz hari habis sholat, kadang-kadang sama pojok, saya pudin dekat sama tuan tuh, ya, dekat dengan mesin angin, kipas angin. Enggak apa-apa, entar pindah lagi ke sana lagi. Nah itu namanya sunnahnya begitu. Tapi kalau makruhnya dia menetapkan diri satu tempat di situ saja. Sama di rumah begitu juga. Bapak di kamar ini sholatnya, waktu di sholat di kamar ini, nanti di ruang tamu boleh begitu. Ya, Ustaz kan kadang-kadang di rumah itu ada musala kecil, saya buat musala kecil buat tempat itu, boleh saja. Bagus buat buat berzikir, ya, bukan buat i'tikaf. Kalau i'tikaf cuma di masjid adanya, ya. Gitu. Di rumah nggak ada i'tikaf, di lapangan nggak ada i'tikaf. Ya, i'tikaf itu adanya di masjid. Nah, jadi seperti itu, hadirin. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu tentang masalah kemakruhan di dalam sholat. Banyak lagi makruh yang lain. Ya, di dalam kitab yang betul nafis dijelaskan kemakruhannya cuma seperti ini. Mungkin ya kalau yang lain sudah umum, ada umum ya, seperti banyak gerakan, ya, itu juga kemakruhan buat kita. Ya, lalu apalagi mendahului imam itu. Ini saya masih menyaksikan orang-orang yang mendahulukan imam gerakannya. Ya, Muqaranatul imam fi masih wa taharrumi minal arkan. Jadi dia mendahului gerakan-gerakannya daripada gerakan imam, itu kemakruhan di dalam sholat berjamaah. Ya, sholat sendiri kemakruhannya banyak gerak. Jadi hati-hati. Kalau salam pun tunggu salam yang kedua imam. Imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baru sabar aja. Mau ruku, tunggu imam sudah ruku, tepat imam sudah ruku berdiri, ya pas rukunya pas, baru kita Allahu Akbar. Nah, imam yang tidak sami Allahu liman hamidah, sebelum tegak berdiri imam itu jangan dulu kita tidak. Begitu imam sudah tegak berdiri, kita baru tidak sami Allahu liman hamidah. Makmum pun sunnah untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jangan diam aja. Ya, walaupun di dalam hati. Makmum nggak boleh suaranya lebih keras dari imam. Ya, kecuali satu jamaah yang sebegitu banyaknya tidak bisa mendengar suara imam takbir intiqalnya. Allahu Akbar. Nah, ada bilang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Nah, itu kan kalau di Masjidil Haram tuh. Kalau di kita nggak bisa. Kenapa? Jamaahnya segitu-gitu doang. Nggak boleh. Suaranya lebih keras dari imam. Ya. Terus kalau tidak, ya kita sebenarnya sami Allahu liman hamidah, baru kita baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wa bil masyiati min syai'in. Nah, seperti itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Untuk sementara kajian kita ya agak singkat,
Tidak lama-lama. Takut lama-lama nanti jadi bosan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Beberapa pertanyaan, Pak Ustaz. Boleh. Mudah-mudahan bisa jawab saya. Satu, yang mukadimah tadi tentang yang berceramah. Sementara kita tahu setelah itu keadaan kesehariannya dan bertentangan dengan apa yang disampaikan. Iya. Menyikapinya seperti apa? Kedua, pada saat ada Ustaz berceramah, tapi yang disampaikan adalah Israiliyah, dan dia menyampaikan bahwa ini cerita bukan hadis ya, Israiliyah. Menyikapinya seperti apa? Terus masalah sholat, tadi kan jangan terburu-buru, tapi jika imam memperlambat sholat, gimana kita? Sementara kita dikejar waktu untuk kerja segala macam kan? Itu seperti apa? Apakah masih disyaratkan? Apa gimana? Iya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Yang pertama kita menyikapi seorang asatidzah, ustadznya. Kalau kita nyebut yang terhormat itu, para asatidzah itu laki-laki, asatidzah. Kalau ustadzah ya tetap ustadz. Ya, yang kami hormati para asatidzah wal ustadzah. Yang asatidzah wal asatidzah, salah itu. Ya, asatidzah wal asatidzah wal ustadzah, wal ustadzah. Gitu. Nah, kalau ada seorang ustadz itu yang perilakunya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, ya, itu memang masuk dalam aturan yang disebut kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Itu musibah besar buat dia. Kalau orang menyampaikan sesuatu kebaikan tapi dia tidak bisa melakukan kebaikan, ya. Kalau orang Jawa bilang jarkoni, bisa ngajar tapi nggak bisa melakoni, ya. Jadi lalu bagaimana menyikapinya? Kalau kita sebagai mustami', sebagai thalabah, sebagai pelajar, atau sebagai pendengar kajian ilmu, kita cukup untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan saja, dan kita tutup aib-aibnya dia, dengan tidak kita memandang bahwa lu hanya belum benar kok, itu misalnya, masa menyampaikan segala sesuatu. Jangan begitu. Jadi yang jelas segala sesuatu apa yang disampaikan kebaikannya itu kita ambil aja buat kebaikan kita. Adapun perkara dia yang tidak bisa menyesuaikan dengan ucapan-ucapan itu, pertanggungjawaban dialah yang paling besar di mata Allah ketimbang orang-orang yang apa. Makanya kata Imam Syafi'i itu, seorang ustaz, seorang guru, salahnya 7, kita cuma 1. Kalau thalabah itu, mustami'an itu salahnya 1, ya cuma salahnya kan itu. Kalau ustaz itu salahnya 7. Jadi sekali lagi, unsur maqala kata Nabi, wala tansur man qala. Perhatikan apa yang dibicarakan, jangan memperhatikan orangnya. Orangnya punya background begini. Dalam sehari ini kita tahu lah misalnya gitu ya. Nah, itu biarkan saja. Kecuali begini, Pak. Saya minta maaf ya. Saya pernah mengalami di saat saya masih kerja. Waktu itu warga itu ada meninggal. Yang meninggal ini orang lagi bertamu di kampung itu, gitu. Cuma karena meninggalnya jam 4 sore, saya ditelepon, saya bilang saya masih di kantor. Enggak usah minta mandiin Ustaz. Jadi emang nggak ada yang mandiin? Ada, tapi kita belum serap Ustaz. Gitu katanya. Ya akhirnya ya saya nggak bisa. Saya izin juga nggak diizinkan. Akhirnya dia udah mandikan dulu deh. Nanti kalau maghrib masih ada, kan mau dibawa ke kampung. Maghrib masih ada, saya cuma sholatin aja. Oh iya, baik Ustaz kalau begitu. Jadi begitu saya sampai ke tempat itu sudah rapi, sudah mau disolatkan. Saya sampai itu sebelum maghrib.
Tapi ada sesuatu yang saya rasakan nggak enak. Ini jenazahnya kok jadi bau. Saya berpikirnya, mohon maaf, tadinya saya menutup segala aibnya itu. Saya bilang, ini sholat nggak salah, rajin. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti ada yang salah nih, mandiin. Saya tanya, siapa mandiin? Si Fulan. Kebetulan saya tahu persis si Fulan ini. Ya, yang pertama dia main judi, yang kedua kalau pipis itu di jalan berdiri. Pipisnya di jalan tempat umum. Saya pernah nyaksiin ini orang nih, gitu ya, pipis pakai peci tapi di luar, gitu, diri lagi. Akhirnya saya bilang, Masya Allah, sama kerabatnya, kawan-kawannya, bagaimana kalau saya ulangi mandikan ini? Bisa bersabar nggak untuk ditunda waktunya untuk berangkatnya? Oh bisa. Kemudian kalau bisa jam 8 kita berangkat atau jam 9 kita berangkat. Baik, saya bongkar lagi. Saya mandikan itu. Ternyata memang banyak kesalahan-kesalahan. Sampai kotorannya itu tidak dibersihkan. Saya bilang Masya Allah. Akhirnya jenazah saya dudukkan sedikit ya, nggak sampai sempurna duduknya, saya dudukkan begitu. Saya baca di perut ini, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, itu keluar lagi. Ini, ya. Jadi ada yang kayak begitu. Artinya Ustadz itu tidak memiliki etika yang baik, perilakunya tidak sesuai, gitu. Nah, kalau yang begitu urusan perkara itu boleh tidak dipakai. Ya. Tapi kalau bicara tentang masalah keilmuan, ya, sumber ilmu, nasihat-nasihat yang baik kita pakai. Terlepas dari ustaz itu yang tidak baik. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi bahwa ketika ustaz menyampaikan sebuah hadis, padahal itu bukan sebuah hadis, itu sebuah makalah. Ya, gitu. Atau sebaliknya, itu sebuah hadis tapi dia bilang makalah misalnya. Berarti memang kalau kita mengerti riwayatnya, oh itu hadis, atau kita mengerti bahwa itu sebuah makalah yang disampaikan oleh seorang ulama ini, itu gitu ya, berarti ustaznya bisa jadi dia lupa, bisa dia kurang bacanya. Biarkan saja dulu. Nanti begitu selesai, kita soal tabayun kepada ustaznya. Ya, tabayun. Saya pernah mengalami itu semua ketika saya khutbah di Masjid Repol kita, gitu ya. Secara kebetulan kita membaca dengan dua versi. Saya baca dua kitab. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Saya ada baca kitab Zadul Ma'ad fi Tarjamatul Isti'dad. Nah, yang saya baca di kitab Zadul Ma'ad berbeda dengan Riyadhus Shalihin. Bukan sebenarnya berbeda, memang lain riwayat gitu. Lain riwayat. Saya sempat diprotes. Jadi begitu selesai salat Jumat itu, dia tulis dengan tulisan, ngirimnya ke pengurus ngasih saya. Saya baca kan tulisannya Arab semua tuh. Saya bilang, kenapa yang protesnya nggak menghubungi saya? Ya, tabayun ke saya, klarifikasi, ya kita sama-sama kita bahas. Saya bilang begini, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, perkataannya Ibnu Ruslan yang tadi saya baca, wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbal. Itu perkataan Imam Ibnu Ruslan. Nah, kalau di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Tarjamatul Isti'dad itu ada kalimat begini hadis itu, man abadallahu bighairi ilmin mardudatun la tuqbal. Ada kalimat itu. Perawinya juga beda. Ya. Saya akan lupa tuh yang menyampaikan Ibnu Abbas pada saya itu. Kalau nggak salah Ibnu Abbas. Man abadallahu bighairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbal. Versi berbeda. Kita juga harus cermat.
Kalau kita memang mau mengkoreksi gitu ya, benar-benar kita cermat. Artinya orang yang bisa mengoreksi itu yang ketika dia membaca kitab itu tidak satu. Dia punya referensi kitab itu banyak. Kitab ini, kitab ini, kitab ini. Yang sebanding dengan itu. Makanya ulama-ulama yang bisa di kalangan NU yang bisa melaksanakan bahsul masail, ya, bahsul masail, pembahasan masalah-masalah yang di zaman Rasulullah nggak ada, terus kemudian di saat ini ada, kan dibahas tuh di kalangan ulama NU. Itu orang-orangnya memiliki kapasitas ilmu yang memang luar biasa, nggak sembarang. Walaupun dia muda misalnya, tapi kitabnya itu matang, bukan cuma matang, dia banyak menghatamkan kitab-kitab itu. Ya, misalnya kitab fikih, apa saja yang dia baca dia sudah hatam dia. Nah, terus tasawufnya apa saja yang dia kuasai kitab-kitabnya. Begitu sudah boleh dia untuk beristidlal, berfatwa, bertaklid di situ. Ya, ini kesembarangan. Nah, tapi kalau memang kita secara keyakinan kita, Ustaz, mohon maaf tadi yang disampaikan bukan hadis, itu makalah. Enggak apa-apa. Si Ustaz juga jangan tersinggung. Kalau saya malah terima kasih sebenarnya. Ya, saya cuma nggak ketemu orangnya. Orang cuma lewat selembaran kertas doang. Saya bilang orang jangan begini atau orang ini, ya, sampaikan ke saya secara empat mata boleh. Saya sangat terima dikritik. Itu nanti saya jelasin. Saya baca di web ini saya begitu. Ya. Yang lebih parah kalau jamaah nggak terima apa yang disampaikan, ya. Jujur aja saya nggak bicara tempatnya ya, saya nggak bicara tempatnya. Saya tarik cerita ke saya, Ustaz, tahu nggak Ustaz? Sekarang ini nggak dipanggil-panggil, nggak dipakai-pakai di masjid itu kenapa? Gara-garanya. Saya nggak tahu. Ya memang nggak berkenan kali dengan saya, atau mungkin ada guru-guru yang lebih fakih sih. Kata beliau. Waktu itu saya nyampein tentang masalah sholat. Nah, masalahnya kenapa? Iya, Ustaz kan bilang kalau pakai sorban itu waktu sholat nggak boleh. Jadi mereka protes jamaahnya. Di sini orang-orang tua guru memang biasa pakai sorban, nggak usah dilarang. Gitu. Kebetulan beliau tabayun ke saya Ustaz hari. Makanya saya jelaskan, saya bilang Ustaz tadi kan saya kayaknya pernah juga isi membahas di As-Salam tentang masalah sorban. Beliau senyum-senyum, dia ketawa. Dia bilang iya benar, ini yang salah di semua yang nggak bisa nerima kata-katanya. Jadi maksud saya begini, sorban itu sunnah. Bapak pakai sorban dapat pahala, itu sunnah. Ya, cuma ketika waktu sholat itu sorban dipakai, bukan nggak boleh, boleh. Cuma kehati-hatian kita, jangan sampai ketika sujud sorban itu menutupi tempat sujud kita. Itu yang batal, itu yang nggak sah sholatnya. Nah kalau itu nggak bisa diterima, kita mau menerima ilmu berarti. Boleh tanya ke kiai-kiai yang lain, ya, terutama orang-orang yang mengerti tentang fikih gitu. Ya kita sujud nih, sorban kita panjang. Begitu kita sujud, sorban kita nutupin muka kita itu. Ya, tempat sujud kita nggak sah. Nah, jadi gitu ya. Saya nggak berpanjang masalahnya. Saya bilang ya nggak apa-apa kalau saya nggak dipakai juga nggak apa. Ya, saya lebih enak di rumah sebelum, lebih enak jadi mustami'ah pendengar. Ya. Dan yang ketiga tentang masalah tadi gitu. Sholat. Oh iya iya. Imamnya memperlambat, sementara beberapa jamaah banyak kebutuhan dia yang terdesak sehingga dia membutuhkan waktu yang agak cepat. Sebenarnya kalau imam memperlambat juga sama, ya tidak tepat. Jadi imam itu tidak boleh memperlambat, tidak boleh memperpanjang bacaan. Ya, imam memanjangkan bacaan surah itu menjadi khianat kepada makmum. Imam baca doa, doanya tidak secara dhamir, tidak keseluruhan. Ya, dhamir itu kata pengganti saya, kamu, kalian. Ya. Nah,
Kalau seandainya dibaca Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berkhianat dia kepada Allah. Ya Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Begitu. Banyak macam-macam. Rabbana ya Allah, jangan pakai ya Allah. Salah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak boleh pakai Rabbana ya Allah atina fid dunya. Dari mana ceritanya? Itu ayat Quran yang ditambahin yang begitu. Ya, walaupun dalam sebuah munajat. Nah, imam tidak boleh melambatkan gerakan, melambatkan bacaan, juga tidak boleh memperpanjang bacaan. Tapi kan kita lihat standarnya, standar di masyarakat kalau subuh sabbihis boleh-boleh saja. Enggak ada lah. Dalam pembacaannya. Oh, dalam pembacaannya diperlambat. Iya. Nah, itu cara menyesuaikan bahwa ini iya. lambat. Saya bingung kalau apa kurang lambat dan cepatnya gitu ya. Jadi gini, kalau lambat banget sih ya. Contoh nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mana namanya tilawah. Ya. Kan kalau imam begini, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim, kepanjangan, maksudnya kelamaan gitu maksudnya. Ya artinya ditegur mah agak bagus kelihatannya kita. Jadi imam aja yang nyadarin gitu maksudnya. Ya, jadi makanya imam yang menyadarkan diri sendiri untuk itu semua. Jangan sampai makmum itu merasa risih. Sebab setiap kita imam sholat menjadi imam, makmum berisik, kita juga dosa. Kesalahan kita itu, imam berisik, apa makmum berisik. Ya. Baca surah panjang banget, udah gitu lupa dipaksain lu terus. Paksain terus baca, lupa. Udah lupa, diam, diingetin sama makmum, kagak kedengeran, diterusin lagi, lupa salah lagi, diingetin makmum. Itu ya. Iya, yang begitu jangan. Ketika dia lupa, untuk sudah, ya sudah selesaikan. Oh, Akbar langsung. Ustaz boleh nggak ganti surah lain? Boleh. Tapi kita lihat dulu yang tadi sudah cukup nggak waktunya. Kalau sudah cukup ya nggak usah ditambah. Misalnya sabihis dapat setengah, ya sudah. Nggak usah ditambah lagi diganti yang lain maksudnya, nggak usah. Ya kelamaan kalau begitu. Selesai. Ya. Saya pernah sholat. Udah cukup belum? Udah cukup belum? Jadi nggak bisa menyampaikan ke imamnya berarti ya? Boleh saja, tapi jangan di depan umum. Ya, empat mata kita soal, ya soal bawa martabak dengan ya bicara ya kali kan supaya gak marah imamnya. Kalau saya kalau ditegur saya senang malah gitu. Cuma negornya punya dalil, punya alasan. Saya nggak mungkin nanya dalilnya apa, enggak, alasannya apa. Kalau saya tanya alasannya begini, di saya masuk akal. Secara kemanusiaan, ya Allah, saya minta maaf lah kalau begitu. Ya berarti saya salah selama ini. Nah itu, ya. Baik, saya sholat di beberapa tempat di masjid ini. Ada yang alhamdulillah, ada yang alhamdulillah, hanya bisa. Ada yang alhamdulillah. Terus anamtanya anam. Itu gimana tuh saya ikutin dia terus atau gimana? Mufarraq. Aja. Kita lebih mengetahui daripada imam. Mufarraq. Cara mufarraqnya bukan berarti kita mundur sedikit, bukan. Cara mufarraqnya gerakan kita diakhirkan. Imam ruku, Allahu Akbar, jangan ruku dulu kita. Imam tidak, Allahu Akbar baru kita ruku. Itu namanya mufarraq. Ya, mufarraq merubah niat kita dari sholat berjamaah dengan dia
menjadi sholat munfarid, tapi pahala berjamaah tidak luput, nggak hilang kita, tetap dapat pahala berjamaah. Tapi ingat, sepanjang kita memang lebih mengetahui daripada imam dengan bacaan-bacaan itu. Alhamdu itu udah salah, maknanya sudah jauh berbeda. Hak dengan hak, hak dengan hak. Terus kemudian huruf qalqalah, lam tidak termasuk huruf qalqalah. Kalau dibaca alhamdulillah udah salah. Ya. Sama dengan an'amta 'alaihim. Itu sudah mengqalqalahkan huruf nun. An'am. Iya. Makanya dia belajar tahsinul Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau ada imam baca Maliki Yaumiddin, jangan disalahin. Ada dua versi, ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal salah jelas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Kalau an'amta udah salah. Di Fatihah saja sudah salah, bagi nanti di surah. Ya. Fatihah itu wajib. Saking wajibnya kalau imam batuk berhenti diulang lagi, batuknya di pertengahan ayat lagi, ya rusakan. Nah, akhirnya Pak diulang, sunnah diulang lagi. Itu, yang diterusin diulang lagi. Itu saking wajibnya Fatihah. Dan, ya. Berarti ihdinas siratal juga kalau dia baca sin itu salah. Iya, itu ada dua versi. Tapi kalau saya tetap pakai siratal. Dulu pernah saya jelaskan, kalau ada yang pakai ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal mustaqim, tetap yang lebih afdal pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Hampir sama maknanya, tapi jelas beda tujuannya. Ihdinas siratal pakai shad, sirat jalan, ya. Jalan menuju yang lurus, surat. Kalau pakai sin, ihdinas sirat, kita memakan sesuatu, makanan itu berjalan dari mulut sampai ke tenggorokan ini, sampai kepada lambung, itu namanya sirat namanya. Ihdinas sirat, ya makanan yang berjalan sih, sirat namanya. Nah, jadi beda aja. Berarti mustaqim kaf sama mustaqim qaf. Iya, mustaqim qaf. Memberat. Jadi ada sifatul huruf, ada makharijul huruf. Ya, makharijul huruf dengan sifatul huruf berbeda. Gitu. Jadi kalau saya pernah menilai di juri MTQ itu, yang sulit itu kan kesalahan khafi. Kalau kesalahan jari itu enak didengarnya. Oh salah 3 coret, salah 3 coret. Kesalahan khafi yang tersembunyi. Kesalahan tersembunyi karena kita harus teliti. Itu seorang diri itu gitu. Dulu saya kalau ngantuk kita minta kopi. Kalau lagi jadi dewan diri itu harus tepat masalah. Baik, cukup. Ya, cukup ya Pak ya sampai sini ya. Nah, Ibu ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Bapak Ibu juga jangan sungkan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai penyampaian ini atau ada kesalahan, saya sangat menerima untuk bisa diberikan masukan. Ya, tapi tetap dengan kaidah kesantunan. Ya, saya sendiri mencoba untuk kalau menegur orang dengan kesantunan. Tapi kalau yang mepet banget kesalahannya sehingga tidak bisa diperbaiki lagi, mau tidak mau saya di tempat itu juga. Contohnya seperti di pernikahan. Saya pernah melakukan itu di wilayah Ciledug itu. Di pernikahan. Kalau adat istiadatnya kan kalau kita mau nikah itu ada acara seserahan dulu tuh. Kalimat penyerahan, kalimat penerimaan kan gitu ya. Nah, udah gitu penyerahan secara simbolis.
Nah, penyerahan secara simbolisnya bukan orang tua sama orang tua. Jadi calon mempelai. Jadi calon mempelai laki-laki mengeluarkan cincin emasnya dipakein di jari si calon mempelai wanitanya. Sementara ijab kabulnya belum dimulai. Ya saya tegur, kenapa? Itu sudah mau dilakukan kan gitu. Udah mau dilakukan waktunya mepet. Nggak mungkin saya tabayun dulu tuh ke penghulunya. Nggak mungkin. Itu belum maksiat duluan. Akhirnya saya bilang, mohon maaf Pak, mohon maaf sebentar. Pak penghulu mohon maaf. Ini dari mana ceritanya begini nih? Didiemin aja, gitu ya. Ini nikahin dulu. Nanti penyerahan secara simbolisnya setelah akad nikah. Kalau si laki-laki mau masukin cincin ke jarinya setelah akad nikah, ya belum apa-apa dipegangan gimana sih saya bilang gitu. Akhirnya ya Allah saya khilaf Ustaz, mohon maaf. Jadi gitu. Ya penghulu juga jangan coba ngomong macam-macam. Kalau emang lagi acara nikah itu kan yang lebih afdal perempuannya diubatin dulu. Ya, kalau di kamar dulu setelah ijab kabul baru keluarin. Ini penghulu ngomongnya macam-macam sekarang udah lama. Gak usah pakai diumpetin-umpetin kata penghulunya. Kalau pacaran diumpetin dibiarin aja. Pacaran diumbar kan begitu katanya. Ya nggak begitu, syariat nggak bicara begitu. Pada saat itu sesuatu hal yang sakral, tunjukkan nilai sakralnya. Nah, kebanyakan salah saya. Ya, sampai di sini ya sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعفني كريم وعفني رحيم وعفني عظيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا منزل الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة اللهم ارحمنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان واجعله لنا حجة لنا لا حجة علينا وانصر بوجهك الكريم يكرم إلينا اللهم زدنا علما نافعا ورزقنا فحما واسعا وعملا متقبلا رزقا كثيرا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك حفظ المرسلين وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.